Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu masih dalam tema bulan ini yaitu no cost, yang artinya tanpa biaya, tanpa bayar mahal, kita dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Di minggu yang pertama kita dapat memberkati orang-orang dengan perkataan kita. Di minggu yang kedua kita dapat memberkati orang di sekitar kita dengan mendengarkan mereka. Dan di minggu ini kita dapat memberikan sentuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Markus 1 ayat 40 sampai 42. Silakan Bapak Ibu cari. Ini adalah perjanjian baru, Markus. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Kurang kenceng ya Bapak Ibu ya, berarti masih ada yang belum dapat. Sekali lagi sudah mendapatkan semua amin. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu, saya baca ayat 40, Bapak Ibu baca ayat 41, saya kembali lagi baca ayat yang ke-42. Saya akan mulai Markus 1 ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Silakan Bapak Ibu. Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Saudara yang terkasih, manusia bukan hanya butuh makan dan minum. Manusia juga butuh yang namanya kasih sayang dan sentuhan. Amin. Tahukah Anda bahwa manusia secara biologis, secara emosional, itu ternyata diciptakan untuk disentuh dalam artian Bapak Ibu yang positif ya. Penelitian membuktikan bahwa bayi jika tidak disentuh akan mengalami hambatan pertumbuhan, bahkan trauma. Jadi kalau Bapak Ibu lihat bayi itu, dia dipeluk, dia ditimang, dia dicium. Ketika merenungkan hal ini Bapak Ibu, saya menyadari saya punya anak Arthur waktu bayi. Saya ngerti sekarang kenapa dia begitu lengket sekali dengan saya. Bahkan sampai hari ini lengket sekali sama saya. Di samping ibunya terus. Saya terheran-heran Bapak Ibu. Oh ternyata itu adalah kebutuhan seorang anak. Kebutuhan seorang bayi. Pengen lekat, pengen dicium, pengen dipeluk, pengen dirangkul. Itu adalah kebutuhan seorang bayi. Dan bukan hanya ketika ia bayi. Bahkan sampai ia dewasa, seseorang itu membutuhkan, merindukan yang namanya sentuhan, kasih, dan perhatian Bapak Ibu. Akan tetapi hari-hari ini dunia sangat terhubung secara digital, kita sangat terhubung dengan sosial media, kita sangat sibuk dengan dunia maya, dan mirisnya sangat miskin di dalam kehangatan dan empati. Untuk itu tidak jarang kita mendapati hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami kesendirian emosional. Bahkan ketika ia berada di tengah keramaian. Di tengah keramaian pun dia kadang-kadang bisa merasa kesepian. Untuk itu di tengah kebutuhan tersebut kita dipanggil menjadi berkat. Dengan memberikan sentuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Di mana tanpa bayar,
tanpa biaya. Kita dapat memberikannya secara cuma-cuma dengan dampak yang besar. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi akan menjabarkan kepada kita betapa pentingnya sentuhan yang tulus jika diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Yang pertama adalah sentuhan menunjukkan penerimaan. Katakan penerimaan. Saudara, firman Tuhan menjelaskan ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Saudara tahu sakit kusta itu apa? Sudah pernah ketemu dengan orang yang sakit kusta? Ada yang sudah pernah angkat tangan? Ada? Kok David pernah? Oh, yang minta-minta. Udah dipastikan belum benar-benar? Oh, dari tangannya, oke. Ya Bapak Ibu, sakit kusta adalah simbol orang yang dijauhi, orang yang ditolak, dan orang yang kesepian. Sebab penyakit ini adalah penyakit yang menular, yang tidak ada satu orang pun yang mau dekat-dekat dengan penderitanya. Anggap saja kita yang ada di ruangan ini belum pernah ketemu dengan orang yang sakit kusta, belum pernah melihat langsung kecuali mungkin Ko David tadi. Kalau kita dengar, kita tahu ada orang yang sakit yang lain, yang sakitnya itu menular, apa respon pertama yang ada di pikiran kita? Apa Bapak Ibu? Ibu Lili? Apa respon pertama yang kita akan lakukan ketika kita ketemu dengan orang-orang yang sakitnya itu menular? Menghindar. Dan itulah yang dialami oleh orang kusta ini Bapak Ibu. Lebih parahnya lagi di dalam budaya Yahudi, orang kusta itu bukan sekedar soal sakit menular, melainkan menyentuh orang kusta itu melanggar norma. Melanggar aturan Bapak Ibu, karena dianggap sesuatu yang najis. Najis ya Bapak Ibu, yang tabu. Jadi dia bukan hanya mengalami sakit kulit yang memang orang menghindar ke dia. Sakit kusta itu sendiri adalah sakit yang benar-benar tabu, najis, tidak boleh dekat-dekat orang kita ke dia. Kalau kita pegang najis, dan dia tidak boleh berhadapan langsung datang ke bait Allah, datang kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, dengan secerca harapan si kusta ini datang kepada Yesus. Dengan penuh kerendahan hati, dia berkata apa Bapak Ibu? Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara, apa artian kalau engkau mau? Hal ini menunjukkan bahwa itu adalah kalimat keberserahan, kalimat yang tidak memaksa pendengarnya. Kalau ia dapat berkata dalam hatinya, dia berkata seperti ini, kalaupun Tuhan pada akhirnya tidak mentahirkan aku tidak apa-apa. Kalau engkau mau, berarti kalau tidak mau tidak apa-apa. Karena aku si kusta ini sudah biasa ditolak, sudah biasa tidak dianggap. Kalau engkau mau Tuhan. Tetapi yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu? Tuhan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan budaya Yahudi. Yesus mematahkan batas sosial demi hadir secara personal. Dia enggak menjauh, dia enggak bilang, aduh Cici jangan deket-deket kamu orang kusta. Dia datang mendekat. Dia mendengarkan, dia pasang telinganya Bapak Ibu, dia melihat dengan penuh perhatian dan dia hadir untuk orang kusta ini. Saudara, Tuhan mengajarkan bahwa kasih sejati itu melampaui rasa takut, melampaui stigma orang terhadap siapapun dan penilaian manusia. Sentuhan Tuhan sungguh-sungguh menunjukkan penerimaan yang begitu tulus.
Dalam kehidupan kita, kita seringkali menemukan orang-orang yang dikustakan. Artinya bukan berarti kita kasih dia penyakit, kemudian dia sakit kusta, bukan. Artinya dikustakan adalah dijauhi oleh masyarakat, dihindari oleh orang-orang. Seperti apa? Orang yang miskin. Kita lebih senang bergaul dengan orang-orang yang berada. Oh, jangan dekat-dekat sama orang miskin, nanti ketularan miskin. Kita jauh-jauh dengan orang yang gagal. Kita dekat-dekat sama orang yang sukses. Kita meninggalkan orang-orang yang jatuh di dalam dosa, padahal di saat itu, di saat terpuruk hidupnya, dia rindu untuk dirangkul dan diterima. Kita menjauhi orang-orang yang latar belakangnya dianggap hina. Banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang dikustakan seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita mau belajar dari Tuhan Yesus? Mau berani melampaui batas kenyamanan kita untuk berani memberikan kasih kepada mereka. Saudaraku, hari ini banyak orang di sekitar kita yang sama seperti orang kusta. Mereka kesepian tapi tidak bersuara. Mereka mengalami beban yang berat tapi bingung harus datang kepada siapa untuk sekedar mencurahkan isi hatinya. Mereka ingin dikuatkan lewat pelukan untuk diyakinkan bahwa masih ada harapan kok. Tapi mereka tidak mampu mengatakannya atau bahkan merasa tidak pantas menerimanya. Beberapa waktu ini Bapak Ibu, termasuk hari ini masih viral-viralnya. Saya kurang tahu Bapak Ibu mengikuti beritanya, yaitu Timothy. Tahu ya Bapak Ibu, Timothy Anugrah di salah satu universitas. Dikatakan bahwa dia bunuh diri. Berubah-berubah, kemarin katanya dari lantai 2, kemudian berubah lagi katanya dari lantai 4, saya kurang tahu kejelasannya seperti apa. Tetapi banyak sekali orang berasumsi bahwa kematiannya kalau itu benar-benar bunuh diri karena tidak ada CCTV Bapak Ibu. Itu karena bullying, dibully, dirundung oleh teman-temannya. Memang Bapak Ibu setelah saya lihat beberapa video, saya melihat anak ini dari caranya berbicara, dia sepertinya lugu. Anak yang lugu, yang sweet begitu Bapak Ibu. Ya ada beberapa orang yang berkata dia berkebutuhan khusus, tapi tidak untuk dirundung, tidak untuk dibully. Kadang-kadang saya pikir ya, kalau diputar lagi waktu di hari kematiannya, kalau ini benar-benar kasus bunuh diri ya Bapak Ibu. Andai saja ada orang yang berada di sisinya di saat itu. Oh, dia merasa dirundung, dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak dianggap, dia merasa tidak diterima, yang ada di pikirannya, udah aku akhiri hidup aku mati aja lah. Tapi seandainya saja di saat itu ada teman-teman yang berdiri di samping dia, memeluk dia. Kamu gak seburuk yang mereka katakan. Memeluk dia, hadir buat dia. Soalnya saya sangat yakin dia pasti tidak mengambil tindakan ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang anak-anak kita di sekolah harus cari tahu ya, takut dibully. Kita orang tua harus sigap cari tahu, karena banyak anak-anak yang dibully mereka nggak mau cerita sama orang tuanya, mereka diem, menanggung sendiri. Pastikan anak-anak kita cerita. Pastikan kita hadir buat anak-anak kita. Ya saudara, mari. Sekalipun orang-orang seperti Timothy, contohnya dia unik, dia spesial, dia lugu terlihat.
Justru orang-orang seperti inilah yang kita rangkul. Kita dekati banyak-banyak, kita perhatikan banyak-banyak. Supaya dia mampu bangkit dalam keterpurukannya. Menjadi kuat. Melihat bahwa masih ada harapan. Saudaraku, kita belajar dari Yesus. Lewat sentuhan, kita sedang memberitahukan orang lain bahwa engkau tidak sendirian. Karena seringkali Bapak Ibu, orang tidak butuh ribuan kata untuk dikuatkan, hanya butuh kehadiran dan pelukan di dalam diam. Tidak usah banyak-banyak nasihati, dia udah tahu dia itu salah. Tidak usah banyak-banyak terlalu nasihat, digurui. Cukup datang peluk saja, itu sangat meringankan. Setuju enggak Bapak Ibu? Kita pernah berada di fase-fase itu. Tidak perlu banyak ngomong, cukup hadir untuk kamu peluk, kamu tepuk pundak saya, kamu doakan saya. Itu sangat-sangat menguatkan. Seringkali sebuah pelukan jauh lebih bermakna daripada kata-kata. Saudara, jangan biarkan orang merasa sendirian di saat kita ada di dekatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sentuhan menyembuhkan luka tak terlihat. Surah firman Tuhan dengan jelas mencatat Yesus menjamah orang itu. Kata menjamah dalam bahasa aslinya adalah hepsato, to touch. Yang artinya menyentuh bukan sekedar kontak fisik biasa. Yesus menyentuh dengan maksud ingin menyembuhkan, memberkati, menunjukkan kasih. Jadi enggak sekedar cuma yang penting saya peluk, yang penting saya sentuh, hadir. Tapi benar-benar sungguh ingin memberkati. Sentuhan yang kita berikan sungguh-sungguh ingin memberkati. Dan yang lebih penting dari itu, saya mau tanya Bapak Ibu, Yesus bisa nggak menyembuhkan orang kusta ini hanya dengan berkata-kata? Hai kusta, sembuhlah engkau. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Di bagian-bagian mukjizat, di perikop-perikop yang lain, Tuhan Yesus banyak sekali menyembuhkan orang dengan cara bersabda saja. Sembuhlah engkau, bangkitlah engkau, jadilah padamu seperti imanmu. Hanya dengan kata-kata Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tetapi Tuhan memilih untuk menyentuh dan menjamah orang itu. Kenapa? Kenapa harus nian dijamah? Kenapa harus nian disentuh? Karena luka si kusta itu bukan hanya ada di kulitnya. Tuhan tahu luka yang paling dalam itu ada di hatinya. Dia punya banyak kepahitan. Tidak ada orang yang hadir di sampingnya. Ada kebutuhan emosi Bapak Ibu. Semenjak dia berpenyakit kusta, kebutuhan emosi yang tidak terjawab di dalam hidupnya. Dan Tuhan bukan hanya menjangkau kulitnya. Sentuhan Tuhan menjangkau apa? Hatinya. Ada luka yang tidak terlihat yang Tuhan ingin sembuhkan. Penolakan, kegagalan, kehilangan. Banyak. Bahkan kita pun, bukan hanya si kusta ini. Kita pun punya luka-luka di dalam hati kita. Yang jangan-jangan hari-hari ini belum sembuh Bapak Ibu. Karena ditolak, karena gagal, karena kekurangan figur orang tua, karena kehilangan dan lain sebagainya.
Ada orang-orang yang seperti itu di sekitar kita. Dan kita dipanggil seperti Yesus, sentuhan kita mungkin tidak dapat menyembuhkan sakit orang secara fisik. Memang betul kita nggak bisa seperti Tuhan Yesus, kita sentuh langsung sembuh. Enggak. Tidak perlu sejauh itu Bapak Ibu. Tapi dengan pelukan kita, dengan kehadiran kita, kita bisa menjadi jalan kesembuhan buat orang lain. Saya saksikan sendiri ini Bapak Ibu. Ada seorang pria yang cerita, berkata begini, hari ini saya sangat diberkati. Saya agak kaget ya, diberkati kenapa? Karena ada seorang pria parubaya yang lebih tua di atasnya memeluknya pada momen itu. Dan dia bilang apa Bapak Ibu? Saya sungguh diberkati dengan kehangatan dan pelukan Bapak itu. Karena itu menjadi obat tersendiri baginya. Karena sejak kecil dia tidak pernah mendapatkan pelukan dari papanya. Sedih ya Bapak Ibu, miris ya. Dalam keluarga aja dia nggak bisa mendapatkan pelukan. Tapi dengan kehadiran kita sebagai orang-orang Kristen, kita berikan pelukan itu, kita kuatkan dia. Itu secara tidak langsung kita menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Banyak anak-anak Bapak Ibu, khususnya anak-anak panti asuhan. Hari ini remaja youth kita datang untuk berkunjung ya ke sebuah panti asuhan, itu sangat baik sekali. Banyak anak-anak panti asuhan tidak punya ayah dan ibu. Mereka kehilangan figur seorang ayah dan ibu. Mereka kekurangan kasih sayang Bapak Ibu. Mereka butuh-butuh orang yang memperhatikan mereka, datang kepada mereka dan itu menyembuhkan setidaknya luka-luka yang tidak terlihat. Saudara, Tuhan mau memakai kita bukan hanya sekedar hadir bagi orang lain, tetapi bisa menjadi penyembuh luka lewat sentuhan kita. Yang ketiga, jangan ragu menjadi berkat lewat sentuhan. Jangan ragu, kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Jangan ragu. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi begitu indah. Ketika si kusta itu datang kepada Tuhan Yesus, kemudian dikatakan tergeraklah hatinya, ini hati Tuhannya ya. Oleh belas kasihan, kemudian Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Soalnya hati Tuhan kita begitu lembut, begitu mudah tergerak, tersentuh oleh kasih. Sehingga Alkitab berulang kali mencatat Tuhan kita tergerak oleh belas kasihan. Tuhan kita bukan hanya simpati, kita kan sangat banyak tuh. Wih kasihan ya orang itu, dari jalan kita di mobil, kita komentarin ada orang yang dia rumahnya, rumah apa ya, yang gak ada rumah, rumah gerobak ya kalau gak salah. Terus kita di jalan, aduh kasihan ya, sedinian ya hidup orang itu. Apakah Tuhan sebatas itu? Oh si kusta, oh kasihan kau nih ya. Jangan cuma simpati aja Bapak Ibu, tapi benar-benar turun tangan. Tuhan bilang aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan mengulurkan tangannya. Tuhan tidak mempersulit. Dia tidak meminta bayaran, oh bayar dulu, wani piro, baru saya sembuhin. Tuhan tidak menunda, tidak banyak pertimbangan, ia langsung melakukannya. Oh Bapak Ibu, andai saja kita punya hati yang sama seperti Tuhan. Ada masalah, wah kita datang berbondong-bondong, aku mau bantu.
Kita datang berbondong-bondong tergerak untuk bantu. Oh, ada yang kekurangan nih di jemaat kita, ada kekurangan nih saudara kita. Yuk kita sama-sama rebutan untuk tolong. Hebat ya. Kebanyakan orang rebutan untuk sesuatu yang diuntungkan pada dirinya. Gimana kalau kita ubah mindset kita, pikiran kita rebutan untuk menolong orang. Wow, luar biasa. Saudara, saya yakin dijamin masalah dan pergumulan itu bisa diatasi bersama-sama. Kita bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan yang nyata. Kendalanya di mana sih Bapak Ibu? Kenapa sih kita susah banget memberkati orang, bahkan dengan hal yang gratis diberikan, contohnya seperti sentuhan, datang, kehadiran, apa? Mungkin kita terlalu banyak mikir. Takut, mungkin orang merasa tidak nyaman dipeluk. Takut disalahpahami. Takut dibilang pencitraan. Oh, takut dibilang tidak tahu batasan. Bapak Ibu, memang saya tahu ada orang-orang tertentu yang tidak nyaman untuk dipeluk dan dirangkul. Ada, saya tahu Bapak Ibu. Dan itu tidak masalah. Itu tidak apa-apa. Kita bisa memberikan sentuhan yang lain yang tidak kalah bermakna, tapi dampaknya sama. Sentuhan itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah sentuhan fisik. Kita memeluk, kalau kita udah kenal dekat, sesama care, saudara, tahu kenal, kita bisa berikan pelukan ini sesama cewek ya. Jangan yang cowok nanti peluk yang istri lain, gak boleh ya. Katanya sentuhan, cuma tahu yang itu jelas-jelas tidak boleh ya. Jangan memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Pelukan, cowok Bapak Ibu biasanya, pernah gak lihat cowok pelukan? Aduh gitu, cowok sama cowok. Cowok sama cowok biasanya nggak pelukan Bapak Ibu, biasanya tepuk pundak. Cowok tuh suka ditepuk pundaknya. Jadi tidak usah nian didramatisir kayak di Korea-Korea. Ya, tidak usah Bapak Ibu, tepuk pundaknya. Hadir buat dia, secara fisik ya itu. Non fisik, bisa juga sentuhan itu dilakukan secara non fisik Bapak Ibu. Kita bisa perhatian lewat telepon. Kita tahu kita punya teman punya masalah. Kita tahu teman kita lagi jatuh-jatuhnya. Telepon. WA. Ada yang pasang story, perhatiin. Oh, kamu kenapa? Gini. Kasih perhatian Bapak Ibu, kita hadir. Kita sudah memberikan sentuhan dengan itu. Oh, kita juga bisa mengurus sesuatu yang diperlukan orang itu. Oh, aku bantu backup yang ini. Aku bisa tolong yang ini. Aku bersedia. Itu adalah sentuhan non fisik yang kita bisa berikan. Saudara, jangan kita menukar empati dengan transaksi. Jangan kasih kita itu bersyarat. Kalau kamu mau, aku berkati kamu, kamu berubah dulu ya, baru aku kasih kamu. Oh, kamu harus sesuai dulu, baru aku hadir buat kamu. Jangan, karena kasih sejati itu tidak membeda-bedakan. Tuhan mau kita menjadi orang yang tidak ragu-ragu memberikan kasih dan perhatian, bukan karena mereka layak, tetapi karena kita terlebih dahulu sudah menerima kasih yang nyata dari Tuhan kita. Saudara, mulailah dari orang yang terdekat. Anak kita, istri kita. Kapan terakhir kali kita memeluk mereka? Jangan sungkan, suami istri makin tua harusnya makin mesra. Jangan geli peluk istri sendiri, harus rajin. Sebelum tidur peluk, bangun tidur peluk. Ini saya cerita diri saya sendiri Bapak Ibu. Saya sebelum tidur peluk dulu, bangun tidur peluk lagi.
peluk terus contoh Musa ini. Tapi itulah rutinitas kita yang harus kita biasakan. Ada masalah peluk, jangan ragu. Ya Bapak Ibu. Peluk anak kita, peluk cucu kita. Peluk, berikan kehangatan untuk mereka. Jangan sampai begini. Jangan sampai anak kita mencari pelukan yang salah di luar sana. Karena kurang mendapat pelukan di rumah. Ya. Anak yang cukup mendapat pelukan dari orang tua, terutama dari ayahnya, itu dapat membedakan Bapak Ibu. Mana pelukan yang sejati, mana pelukan nafsu. Jadi, hai bapak-bapak, hai ayah-ayah, jangan sungkan untuk memeluk anak perempuanmu. Peluklah mereka. Jangan ragu. Berikan kasih sayang bagi mereka. Saudara, menutup khotbah ini saya akan memberikan satu gambar. Kalau seandainya dalam hidup ini ada begitu banyak pintu-pintu kehidupan, ada mengkritik, bergosip, terlibat, menyemangati, membantu. Wah, sudah jelas. Orang pada ngantri di pintu yang mana Bapak Ibu? Di pintu mengkritik. Tidak perlu dilatih. Tidak perlu dibayar. Langsung otomatis bisa mengkritik. Langsung otomatis berbondong-bondong untuk bergosip. Kalau disuruh terlibat, oh bisa dihitung beberapa jari. Disuruh menyemangati bisa dihitung beberapa orang. Disuruh membantu, apalagi Bapak Ibu. Bisa dihitung jari. Saudara, Yesus sudah menyentuh hidup kita. Menerima kita dalam kelemahan. Oke, baik, perhatiin. Menyembuhkan luka-luka terdalam. Mengangkat kita dari rasa malu dan keterasingan. Sekarang giliran kita menjadi tangannya di dunia ini. Saudara, sentuhan itu tidak berbiaya, tidak rumit, tapi dapat mengubah kehidupan. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biar firman-Mu ini Tuhan terus menguatkan kami dan mengingatkan kami untuk terus boleh menjadi dampak buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan yang boleh menolong ya Bapa, membawa hati kami, biar hati kami seperti hati Tuhan yang tergerak selalu oleh belas kasihan. Dan biar hati kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kami berada. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.